Banter tan belancangi, dhuwur tan nungkuli. Itu adalah filosofi Jawa yang konon merupakan petuah-petuah atau pesan-pesan kebijaksanaan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kepada putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di hari yang penuh dengan kebahagiaan pada momen Idul Fitri. Kumpulan keluarga besar Jokowi terlihat berada bersama-sama. Dan di momen itu ada banyak pesan-pesan yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa. Dan dua hal itu hendak disampaikan secara khusus oleh Jokowi kepada putranya yang saat ini menjadi wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto. Apa makna dari dua kalimat atau kata itu yang harus dihayati dan sekaligus diwujudkan dalam hidup sehari-hari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka? Mari kita membincang hal itu. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita masih ingat ada pesan yang juga diangkat dari keluhuran budaya Jawa ketika Jokowi mengingatkan agar seorang Gibran itu menghayati apa yang dalam masyarakat Jawa disebut sebagai ojo kemajon. Maksudnya agar seorang Gibran itu mampu menjadikan dirinya itu sebagai teman, sahabat, seperjalanan yang tidak harus berjalan atau berlari kencang sehingga meninggalkan kelompok atau orang-orang atau rakyat yang ia pimpin. Termasuk kode itu juga disampaikan agar ia tidak terlalu maju atau berlari kencang, sementara ia adalah pembantu dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan ojo kemajon itu memberikan sebuah filosofi bahwa Gibran harus menjadi teman, sahabat, seiring sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini di momen Idul Fitri, Presiden ke-7 Joko Widodo memberi pesan dari keluhuran budaya Jawa. Ia mengatakan bahwa seorang Gibran harus memiliki apa yang disebut dengan perspektif Jawa yang membuat dirinya itu mampu untuk menerjemahkan apa yang disebut sebagai banter tan belancangi. Banter tan belancangi itu maksudnya adalah kita berjalan tetapi kita juga mampu menyesuaikan diri dengan siapa yang kita mau ajak berjalan bersama. Banter itu artinya kencang, tetapi kencangnya kita itu juga harus seiring dan sejalan dengan siapapun yang ada bersama dengan kita, sehingga kita tidak terlihat bahwa kita itu terlalu cepat berjalan atau bahkan berlari, sehingga orang-orang yang ada di belakang kita itu menjadi jauh ketinggalan. Dan seorang pemimpin bukan seperti itu yang terbaik, tetapi seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan siapapun yang bersedia berada di belakang sang pemimpin tersebut. Sehingga seorang Gibran diberi nasihat agar ia mampu dan harus menyesuaikan diri dengan siapapun yang berada di belakangnya, khususnya rakyat yang ia pimpin bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, Jokowi juga memberi pesan kepada seorang muda tetapi menjadi wakil presiden kita, yaitu Gibran, untuk ingat filosofi Jawa, yaitu dhuwur tan nungkuli. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita memang tinggi kedudukannya, tetapi kita tidak menjadikan kedudukan kita yang tinggi itu sebagai
cara kita untuk menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang bisa mengatasi orang lain, bahkan menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, dan bahkan menyalahgunakan kekuasaan oleh karena kita berada di posisi yang lebih tinggi dari orang-orang yang kita pimpin. Inilah dua perspektif Jawa yang dibagikan oleh seorang Joko Widodo untuk putranya Gibran Rakabuming Raka agar ia menjadi seorang pemimpin yang memiliki perspektif yang sangat kaya dengan pengalaman seorang Jokowi yang itu ia terapkan ketika dulu Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Apa yang dihayati oleh seorang Jokowi itu diharapkan juga menjadi bagian dari apa yang ia bisa hidupi, dan karena itu bisa pula ia wujudkan ketika ia sekarang menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin bersama dengan Prabowo sang presiden itu membuat ia berada di posisi di atas dari siapapun yang ada di republik ini. Mereka punya kesempatan untuk memegang amanah rakyat, sehingga amanah itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun cara mewujudkan amanah itu kiranya tidak jatuh dalam apa yang seringkali menjadi masalah besar dari para pemimpin kita, yaitu abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kita memang posisinya tinggi dari semua orang yang ada, tetapi tingginya kekuasaan dan jabatan kita atau pangkat kita itu tidak harus dimengerti bahwa kita menjadi orang yang kemudian bisa secara arogan menggunakan kekuasaan kita dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak beradab. Justru kekuasaan diingatkan oleh Jokowi itu menjadi bagian dalam rangka kita menjadi abdi dan hamba rakyat, yang membuat kita bisa terus-menerus memposisikan diri sebagai pelayan dari rakyat. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mengedepankan perspektif pelayanan kita agar rakyat yang menjadi pemilik amanah dan kekuasaan itu, yang ketika memberikan amanah itu kepada pemimpin-pemimpinnya, maka mereka dapat secara senang dan bahagia, tidak pernah diteror atau merasa ditakut-takuti, oleh karena mereka menjadi orang yang bisa menjalankan amanah yang diberikan rakyat itu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Itulah kekuatan perspektif dari filosofi Jawa dari seorang Joko Widodo yang ingin ia bagikan kepada seorang muda yang sekarang menjadi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Semoga Mas Gibran terus menjadi pemimpin yang bisa memang punya kesempatan besar dan punya kedudukan tinggi, tetapi ini bukan alasan untuk ia menyalahgunakan kekuasaan. Justru amanah yang menjadi kekuasaan yang diberikan kepadanya itu dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari caranya melayani rakyat yang memberikan amanah itu bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.